Semakin bagus perencanaannya, maka semakin bagus pula nanti hasilnya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah action. Oke, kita akan menyimak bagaimana proses alur produksi sebuah konten. Ya. Alur proses produksi yang pertama adalah temukan ide. Pada materi sebelumnya, kita sudah berbagi bagaimana kita menemukan ide-ide konten. Ya. Temukan ide untuk sebuah konten. Kalau sudah banyak sekali ide, buatlah daftar ide. Setelah daftar ide itu sudah tertulis, kemudian pilih ide yang mudah dan mampu untuk dilaksanakan. Jadi yang mudah dan mampu untuk dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah membayangkan hasil akhir dari sebuah konten. Jadi sudah terbayang bagaimana hasil akhir konten yang akan kita buat. Layaknya seorang sutradara, kita juga sudah membayangkan hasil film yang akan ditunjukkan atau ditonton kepada penonton. Konten kita juga seperti itu, kita gambarkan kepada penonton kita bagaimana gambaran awal, angan-angan kita, hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah buat storyboard. Ya, nanti kita akan bahas apa itu storyboard. Jadi rumuskan dalam sebuah storyboard tahap demi tahap proses produksi. Ya, tulis secara detail, sedetail-detailnya agar ini membantu proses perencanaan sebuah konten. Semakin bagus perencanaannya, maka semakin bagus pula nanti hasilnya. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah action. Jangan ragu dan tunda waktu, lakukan segera apa yang sudah tertuang dalam storyboard. Ketika kita sudah merencanakan, menggambarkan bagaimana alur ceritanya, bagaimana teknik pengambilan gambarnya, kita tidak perlu ragu lagi dan menunda waktu. Jadi lakukan saja segera. Tidak perlu terpaku juga nih ya pada storyboard. Bila memang ada pengembangan ide, biarkan keluar asal masih satu tema. Jadi jangan membatasi diri untuk pengembangan-pengembangan ketika di lapangan tidak sesuai dengan storyboard. Asal itu masih dalam satu tema yang sudah direncanakan. Berikutnya adalah editing. Yang keempat adalah proses editing. Jadi maksimalkan proses editing. Bila perlu tambah pemanis, biar tambah manis dan enak dinikmati kontennya. Tambahkan saja, tak perlu ragu, tapi jangan keasikan dan terlalu lama. Jadi proses editing itu adalah mengolah semua hasil yang sudah kita ambil di lapangan. Dari proses pengambilan gambar, suara, dan sebagainya, itu diolah dalam proses editing. Ini sangat menentukan hasil akhir. Bisa jadi konsep awal bisa berubah ketika dalam proses editingnya memang diperlukan sesuatu tambahan-tambahan agar kontennya menarik dan enak dinikmati. Kemudian yang kelima adalah publikasikan. Ketika editing sudah selesai, semua hasil sudah diolah, maka segera publikasikan. Harapannya hasil konten kita bisa dinikmati dan kita juga harus siap menerima ujian atau kritikan dari konten yang sudah kita buat. Semoga ini bermanfaat. Ini adalah alur produksi ideal dalam proses pembuatan konten. Selamat mencoba, segera action, dan semoga kontenmu banyak dinikmati oleh penonton dan pengikutmu. Mau bisnismu di online kan? Kami jasa layanan konten promosi. Salam Digital Media siap membantu Anda.